Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafri Mulya, NPM 23351031 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat dengan adanya menu pilihan, yaitu tentang struktur data stack dan struktur data queue. Yang pertama yaitu struktur data stack. Struktur data stack adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dengan prinsip last in, first out, di mana data yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Di sini saya sudah mengetikkan program struktur data stack. Yang pertama yaitu mendefinisikan kelas stack. Kemudian di sini ada def init self. Ini merupakan konstruktor yang akan dipanggil ketika kita membuat objek dalam kelas stack. Kemudian ada fungsi isEmpty. Fungsi ini bertujuan untuk memeriksa apakah stack kosong. Ada fungsi push. Fungsi ini bertujuan untuk menambahkan objek atau data ke dalam stack dengan menggunakan metode append. Kemudian ada fungsi pop. Fungsi ini bertujuan untuk mengeluarkan data dari stack. Jika data kosong, maka akan mengembalikan atau menampilkan stack kosong, tidak bisa melakukan pop. Dan jika data tidak kosong, maka akan dilakukannya pop dari stack. Kemudian ada fungsi pick. Fungsi ini menampilkan objek terakhir dari stack. Dan juga ada fungsi size. Fungsi ini menghitung jumlah elemen dalam stack. Dan ada fungsi main menu. Di dalam fungsi ini terdapat menu pilihan dengan menggunakan perulangan. Menu pilihan pertama yaitu tambah stack atau push. Menu kedua yaitu hapus data atau pop. Menu ketiga lihat data terakhir atau pick. Dan menu keempat yaitu periksa apakah data kosong atau isEmpty. Yang kelima yaitu lihat jumlah elemen atau size dari stack. Yang keenam yaitu keluar dari program. Kemudian ada input, pilih menu dari user. Menu pilihan ini menggunakan perulangan. Perulangan akan berhenti jika user memilih menu nomor 6 yaitu keluar dari program. Kemudian di sini ada if name sama dengan main. Ini memastikan jika program dijalankan, maka stack akan dibuat dan main menu akan ditampilkan. Baiklah, di sini saya akan run kode ini. Di sini saya akan menambahkan data, yaitu pilih nomor 1. Masukkan objek yang ingin Anda tambahkan, itu 12. Maka akan ditampilkan objek 12 telah ditampilkan. Tekan enter untuk melanjutkan. Pilih nomor 1, tambahkan data. 14. Objek 14 telah ditambahkan. Pilih nomor 1. 43. Objek 43 telah ditambahkan. Kemudian pilih nomor 1. 32. Objek 32 telah ditambahkan, lalu enter. Kemudian di sini saya akan memilih nomor 2, yaitu hapus data. Maka objek 32 dihapus, karena objek 32 yaitu data terakhir yang dimasukkan ke dalam struktur data stack. Kemudian pilih nomor 3, lihat data terakhir. Di sini data objek terakhir yaitu 43. Kemudian lanjut. Kemudian pilih nomor 5, yaitu jumlah elemen dalam stack.
Sini jumlah elemen dalam stack adalah 3. Data yang sudah saya masukkan ada 4, dan tadi di sini saya telah memilih nomor 2, maka dia sisa jumlah elemennya menjadi 3. Lanjut, sini akan saya memilih nomor 6 untuk keluar dari program. Kemudian yang kedua ada struktur data queue. Struktur data queue adalah struktur data yang menyusun elemen dalam urutan linear dengan prinsip first in, first out. Artinya, di mana elemen pertama yang dimasukkan ke dalam queue akan menjadi elemen pertama pula yang dikeluarkan. Di sini saya sudah mengetikkan program untuk struktur data queue. Yang pertama yaitu import queue. Ini merupakan sebuah cara untuk mengimport library queue yang ada di dalam bahasa pemrograman Python, yang menyediakan metode seperti put dan get. Kemudian mendefinisikan kelas queue dan fungsi init self. Ini merupakan konstruktor yang akan dipanggil ketika membuat objek baru di dalam kelas queue. Kemudian ada fungsi isEmpty. Fungsi ini memeriksa apakah queue dalam keadaan kosong. Dan ada fungsi enqueue. Fungsi ini menambahkan data ke dalam queue. Kemudian ada dequeue, yaitu mengeluarkan data dari queue. Dan juga ada fungsi pick, yaitu berguna untuk melihat data paling depan dalam struktur data queue. Kemudian ada fungsi size. Fungsi ini menghitung banyaknya elemen atau data yang ada dalam queue dengan metode keySize. Kemudian ada menu utama. Dalam menu utama ini terdapat menu pilihan struktur data queue, yaitu tambah data enqueue, hapus data dequeue, dan yang ketiga yaitu periksa apakah data dalam queue kosong atau isEmpty, lihat jumlah elemen, size, lihat data paling depan yaitu disebut juga dengan pick, dan nomor 6 keluar dari program. Menu pilihan ini menggunakan perulangan. Perulangan akan berhenti jika user memilih nomor 6. Dan if name sama dengan main ini, artinya jika program dijalankan, maka queue akan dibuat dan menu pilihan akan ditampilkan. Baiklah, di sini saya akan running kode bahasa Python ini. Oke, di sini saya akan memilih menu pilihan nomor 1. Masukkan data yang ingin ditambahkan, yaitu 32. Data 32 telah ditambahkan ke struktur data queue. Tekan Enter untuk melanjutkan. Saya memilih nomor 1, tambah data 45. Data 45 telah ditambahkan ke dalam queue. Kemudian nomor 1, 56. Data 56 telah ditambahkan ke dalam queue. Lanjut. Kemudian nomor 1 lagi untuk menambahkan data 78. Data 78 telah ditambahkan ke dalam queue. Kemudian saya akan memilih nomor 2, yaitu hapus data. Di sini data yang dihapus adalah 32. Karena data yang pertama dimasukkan yaitu 32. Maka data yang dihapus yaitu 32. Kemudian lanjut, saya memilih nomor 3, apakah data periksa apakah kosong. Queue kosong, false. Kemudian saya memilih nomor 4, lihat jumlah elemen. Jumlah elemen dalam queue 3. Saya memilih nomor 5, lihat data paling depan. Data paling depan dalam queue adalah 45. Karena data 32 telah dihapus sebelumnya di sini, maka sekarang data yang paling depan yaitu 45. Kemudian nomor 6 keluar dari program. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.